pembelajaran tematik dengan Teacher Roida ya. Okay, now everyone, let's prepare your heart, prepare your book. We want to pray first. Let's pray. Father in heaven, we say thank you for today. We say thank you for new blessing. We say thank you for everything that you have done in our life. Father in heaven, we are going to study thematic today. Please help us to understand our lesson today well. Thank you, Lord, to surrender this time only to your hand. In Jesus Christ's name, we pray to you. Amen. Oke, semuanya sudah menyiapkan buku tematiknya. Oke, kita akan masuk di dalam pembelajaran kita tematik ya. Oke, John Level sudah membuka bukunya yang tematik kita 4F-nya. Oke, hari ini kita akan belajar ya. Oke, saya percaya semua sudah siap ya. Dari tema kita masih tetap berbicara tentang cita-citaku, subtema hebatnya cita-citaku dari pembelajaran 3 dan 4. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Teacher Roida berharap kamu dapat untuk menjelaskan keragaman suku dan budaya, kemudian rumah dan bangunan adat di lingkungan sekitar, kemudian kamu dapat untuk mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar, lalu kamu dapat menjelaskan cara mengubah puisi dan mempraktekkan puisi. Oke, perhatikan baik-baik ya, kita akan lihat pembelajaran kita yang pertama. Oke, nah, Teacher Roida percaya kamu sudah tahu ya, seperti apa yang sudah dijelaskan, apa itu cita-cita. Cita-cita itu impian ya. Oke. Cita-cita memiliki kekuatan luar biasa. Dengan cita-cita, seseorang dia bisa memiliki tujuan dalam setiap upayanya. Cita-cita yang dimiliki akan diperjuangkan ya. Misalnya ini seperti para pahlawan. Mereka memiliki cita-cita untuk memerdekakan Indonesia. Nah, dari gambar ini, ada nggak yang memiliki cita-cita menjadi seorang pahlawan? Oke, nah siapa pahlawan yang kamu kagumi, pahlawan nasional? Nah, mungkin kamu bisa ya menemukannya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana tentang keragaman itu. Kamu bisa membuka textbook kamu dari halaman 57 ya. Kamu akan membaca tentang cita-cita sang jenderal besar. Oke? Ada di dalam buku kamu, buka halaman 57. Kamu pasti bisa menemukannya. Oke. Teacher Roida berharap kamu membacanya dengan seksama. Perhatikan baik-baik supaya kamu paham. Oke. Nah, dari cita-cita sang jenderal ini kita dapat belajar tentang keberagaman. Oke? Kenapa? Dalam perjuangan meraih cita-cita kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia bersatu padu, rakyat bersama-sama tanpa memandang perbedaan suku, bangsa, budaya, agama, dan status sosial. Seluruhnya mengangkat senjata dan menghadapi penjajah. Oke? Nah, ini adalah satu contoh bentuk keberagaman ya. Mungkin di dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang keragaman apa yang dimiliki oleh bangsa kita, khususnya untuk di setiap John level. Ada keragaman, perbedaan yang dimiliki, baik itu suku, baik itu agama, ataupun status sosial. Tapi itu tidak akan menjadi penghalang membuat kita meraih cita-cita kita. Tapi kita boleh saling untuk menghormati, sama seperti para pahlawan kita yang terlebih dahulu. Mereka tidak memandang hal itu, tapi mereka untuk meraih cita-cita untuk memerdekakan bangsa Indonesia, mereka berjuang bersama-sama. Nah, kamu bisa mengingat kembali keberagaman apa yang ada di keluarga kamu contohnya, ataupun di kelas kita John level. Kamu sudah tahu kan setiap anak-anak John level. Nah, dari situ teacher kamu akan memahami tentang keberagaman. Ya, perhatikan yang berikutnya. Oke. Nah, tadi kita sudah melihat keberagaman kebudayaan, suku ataupun agama. Nah, sekarang coba perhatikan, ini adalah gambar tentang bangunan ya. Tentang bangunan, oke, perbedaan ataupun keberagaman. Nah, untuk menciptakan bangunan yang mewah ini, seseorang memiliki cita-cita, oke? Cita-cita yang memiliki untuk mampu merancang bangunan itu disebut dengan seorang arsitek. Ada di antara kamu yang ingin menjadi seorang arsitek? Nah, seorang arsitek itu dia mampu untuk merancang bangunan yang sangat indah ya.
sehingga itu akan menjadi keindahan yang bisa kita lihat. Nah, perbedaan rumah ataupun adat di negara kita sangat banyak. Kamu masih ingat rumah adat yang ada di Sumatera Barat, rumah adat yang ada di Sumatera Utara, rumah adat Riau, masih ingat? Nah, kalau misalnya rumah adat Gadang, itu berasal dari Sumatera Barat. Kalau rumah Bolon, itu berarti dari Sumatera Utara. Masih ingat ya, itu adalah, dan ini adalah contohnya. Nah, Teacher Reda mau nanti kamu memperhatikan dan kamu baca di rumah ya, karena kita masih daring. Jadi Teacher Reda mau kamu membacanya dengan teliti. Kamu bisa membuka kembali buku kamu halaman yang ke-64 sampai dengan 65. Kamu bisa melihat di sana contoh-contoh bangunan yang mewah. Kamu bisa mempelajarinya, keberagaman rumah adat dan bangunan adat yang ada di negara kita. Oke? Nah, ini adalah keragaman yang ada salah satunya di bangsa kita. Oke, kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Lalu yang berikutnya, Teacher Roida mau kita pelajari tentang, kita akan lihat kembali mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Oke, Teacher Roida mau mengajak kamu kembali, kamu bisa membuka teks buku kamu ya. Kamu bisa membaca di halaman yang ke-59. Teacher Roida mau kamu membacanya tentang Sumatera, dan sumber dayanya. Salah satu tempat yang kita pelajari di sini adalah Sumatera. Nah, kamu bisa melihat ya, yang ada di dalam buku kamu halaman 59. Dari teks itu, Teacher Roida mau kamu dapat mempelajari sumber daya alam. Ya, contohnya, sumber daya alam bisa berupa misalnya tanah, air, tumbuhan, hewan, tambang. Sumber daya alam dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Pembelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar ini, jadi kamu mengingat kembali ya. Yang dapat diperbaharui berarti dapat didaur kembali, sedangkan yang tidak, itu berarti tidak dapat terjadi ataupun dia perlu waktu berjuta-juta tahun. Masih ingat ya, seperti hasil tambang ya. Nah, yang berikutnya, perhatikan. Ini adalah contoh sumber daya alam misalnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya ada kelapa, ada mangan, ada panas bumi, ada asam. Nah, kamu bisa melihat ini. Kalau misalnya kelapa itu adalah hasil daripada pertanian, ini adalah salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalau misalnya panas bumi, itu adalah salah satu contoh juga sumber daya alam yang alternatif. Masih ingat ya? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu artinya dia memerlukan waktu berjuta-juta tahun. Ya, jadi harus kita menjaga atau melestarikannya dengan baik. Nah dari sini Teacher Roida mau mengajak kamu kembali. Coba perhatikan, tidak bisa tunjukkan di sini contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah perhatikan ya. Sumber daya alam dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menyejahterakan rakyatnya. Kamu lihat kembali di dalam buku kamu halaman 59 ya. Apa yang menjadi keragaman yang ada misalnya di bangsa kita, yaitu salah satunya sumber daya alam. Apa yang menjadi manfaat? Apa manfaat yang bisa kita ambil? Nah, manfaat yang bisa kita ambil yaitu adalah sumber daya alam dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya. Nah tadi kamu sudah mendengarkan bahwa sumber daya alam dibagi menjadi dua bagian ya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya hasil pertanian, hasil peternakan, dan juga hasil perikanan. Ini dapat diulang kembali, dibuat kembali ya. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kamu bisa melihatnya. Misalnya di sini adalah hasil tambang ya. Misalnya seperti batu bara, emas, perak. Ini adalah contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Ini terbentuk secara alami ya, berjuta-juta tahun. Jadi kita perlu melestarikan dan menjaganya. Nah, kita Teacher Roida berharap kamu dapat menjelaskannya. Nah, kita kembali melihat pembelajaran kita menjelaskan cara mengubah puisi. Nah, kamu bisa membuka kembali buku kamu ya. Kamu bisa perhatikan menjelaskan cara mengubah puisi.
Oke, semuanya bisa melihat bukunya kembali ya. Kita akan lihat buku kita dari halaman yang ke 60 ya. Di dalam halaman 60 ada di situ puisi ya, puisi Diponegoro. Teacher Reda mau kamu membacanya dengan cermat. Oke. Nah, kita melihat bagaimana cara mengubah puisi berikut. Nah, kamu setelah membacanya, di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Kamu bisa mengubah dengan bahasa kamu sendiri ya. Di masa sekarang kemerdekaan ini, semangat juangmu hidup kembali, kekagumanmu takkan berhenti, kujadikan bekal hidup ini. Ini tadi yang aslinya. Nah, kamu bisa membuat bahasa kamu sendiri seperti ini. Oke, demikian dengan selanjutnya. Kamu bisa melihatnya juga yang bait yang keduanya. Kamu bisa mengubah puisi itu dengan membuat bahasa kamu sendiri. Tugas kalian, kamu akan mempraktekkan puisi nanti ya. Kamu membacanya dan kamu videokan, lalu kirimkan ke teacher yang berjudul tentang pahlawan. Yang berikutnya, mempraktekkan puisi. Apa itu teacher mempraktekkan puisi? Oke. Cara yang dapat kita lakukan untuk memahami makna puisi. Yang pertama, kamu harus membaca berulang-ulang puisi tersebut dan menemukan temanya. Lalu kamu dapat mengubah puisi menjadi prosa atau karangan bebas yang disebut dengan mempraktekkan puisi. Ini dia ya. Mempraktekkan puisi itu mengubah puisi itu menjadi prosa atau menjadi karangan bebas. Kamu bisa membuatnya kembali, menuliskannya kembali. Kamu bisa melihat buku kamu lagi ya. Kamu bisa melihat buku kamu halaman 67. Oke, halaman 67. Misalnya ini puisinya. Tanah Wairebo, beragam kebahagiaan telah mengakar di sana. Tanah surga yang lama dirindukan. Budayanya, keramahan penduduk, bahkan kekayaan sumber daya alamnya. Semua terjaga seakan tak menerima pergerakan zaman. Kamu mengubah dengan tangan bebas kamu. Oke, kamu bisa membuatnya seperti ini. Ya, nah Teacher Reda berharap kamu bisa melakukannya. Nah, ini tugas yang harus kamu kerjakan. Praktekkan puisi yang tadi yang Teacher Reda suruh, lalu kamu menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 4. Perhatikan halamannya, lalu kirimkan ke teacher. Teacher Reda berharap pembelajaran kita sampai di sini kamu dapat memahami dan mengerti. Thank you. God bless you all.